Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini masuk lagi servisan Vivo Y71. HP ini masuk dengan kendala yaitu bootloop ya teman-teman. Jadi HP ini sudah beberapa kali kami flashing dan sudah 5 hari juga, dan itu pun sudah beberapa kali kami ganti firmware. Itu masih belum berhasil ya teman-teman, tetap aja hasilnya bootloop. Dan ini dapat jamuan juga dari salah satu teknisi senior kami, itu Bang Andis. Semoga menonton channel ini Bang Andis. Dan dia rekomendasikan salah satu situs download firmware, dan mudah-mudahan nanti down kasusnya. Sebelum kita lanjut ke topik permasalahan, ada baiknya teman-teman bantu dulu like dan subscribe channel ini. Semoga dapat membantu kasus teman-teman pemula. Dan di sini kita akan bahas tuntas secara bersamaan, dan teman-teman perhatikan stepnya sampai akhir. Uh, Oke teman-teman, karena kasusnya seperti ini terus ya teman-teman, mentok di Vivo sampai baterainya habis, dia akan tetap hasilnya mentok di logo Vivo seperti ini. Jadi kita matikan dulu HP-nya sambil kita pastikan tipe HP-nya dulu ya teman-teman, sebelum kita melangkah mendownload software. Dan untuk cek tipe bisa teman-teman perhatikan seperti tadi. Dan kita sampai ke password mode, kita masuk ke recovery ya teman-teman. Dan tunggu proses masuk ke recovery-nya. Ini nanti kita cek tipe dan serinya. Nah ini ya teman-teman, setelah masuk ke Vivo Recovery seperti ini, kemudian kita pilih Advent Advent Option. Yang ini ya teman-teman. Ini kita klik aja. Kemudian kita pilih lagi View Recovery Log. Setelah itu recovery log sekali lagi, dan kita scroll ke bawah. Ini sampai kita menemukan tipenya. Biasanya itu ada PD berapa ini ya teman-teman. Dan ini tipenya ya teman-teman. Nah, itu tipenya. Teman-teman bisa perhatikan dan cocokkan juga nanti saat kita download firmware, agar tidak salah juga saat kita download software ya teman-teman. Dan tipe ini memastikan suksesnya. Jika sudah cocok tipe pun itu ada juga kemungkinan gagal ya teman-teman, karena ini kami sudah download beberapa kali software dan hasilnya nihil. Dan ini termasuk salah satu bootloop yang membandel bagi kami ya teman-teman. Dan kemarin sudah kami download juga dari YouTube, dan sudah kami download juga dari biasa kami web yang biasa kami download. Itu hasilnya 0,0 dan tidak membuahkan hasil. Oke. Karena untuk seri Vivo Y71 ini chipsetnya Qualcomm, jadi kita harus bongkar dulu HP-nya ya teman-teman. Kita lepaskan dulu slot SIM-nya. Kemudian kita buka backdoor belakangnya, cari celah untuk pembongkarannya, dan lakukan juga dengan hati-hati. Setelah lepas nanti kita cek di mana letak test pointnya. Nah, seri Vivo Y71 ini chipsetnya Qualcomm, dan untuk chipset Qualcomm itu kita connect ke PC-nya menggunakan titik test point ya teman-teman. Karena test point untuk Vivo Y71 ini ada di bagian mesin ya teman-teman. Jadi teman-teman lepaskan dulu penutup belakang serta penutup mesin ini, dan nanti kita akan lihat di mana letak test pointnya.
Jadi teman-teman bongkar secara hati-hati dan pelan-pelan dan pastikan semua skrup sudah terlepas. Setelah terlepas seperti ini barulah kita lepas kongket baterai dulu. Setelah itu kita crack di bagian yang ini pelindung ini ya teman-teman, kita congkel. Kita lepaskan karena test pointnya letaknya adalah di bagian yang kami congkel ini nantinya. Dan itu uh, sengaja kami lepaskan dan nanti juga akan kami lihat kepada teman-teman test point letaknya di unlock tool. Dan ini prosesnya HP ini belum pernah di jamah ya teman-teman untuk software dan buka pola. Jadi masih ada pelindungnya. Dan kita lepaskan dulu pelindung ini. Nah, itu titik test pointnya sudah nampak ya teman-teman. Ada 2 titik itu nanti kita hubungkan menggunakan pinset. Dan setelah terhubung dan pastikan terhubung menggunakan pinset dan kita colok USB. Nih, seperti ini ya nanti ya teman-teman. Teman-teman hubungkan menggunakan pinset bagaimana nyamannya sih. Tergantung kondisi teman-teman bagusnya seperti apa. Dan bisa juga teman-teman gunakan pinset yang bengkok, itu lebih mudah prosesnya. Dan setelah ini terbongkar kita lanjut ke PC ya teman-teman. Kita lihat dulu softwarenya. Dan teman-teman pastikan songket konektor charger ini sudah terpasang dengan rapi ya teman-teman. Itu songket konektor charger dan kita gunakan kabel data yang bagus. Nanti kita hubungkan menggunakan pinset seperti yang kami terangkan tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini di sini kita coba download dulu filenya. Dan kami sudah download juga tadi filenya, firmware-nya. Jadi kami arahkan kepada teman-teman cara download firmware-nya seperti apa. Dan di sini kami menggunakan Chrome dan teman-teman juga bisa menggunakan yang lain. Dan teman-teman ketikkan di sini GSM Mafia. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah teman-teman ketikkan GSM Mafia di kolom pencarian, teman-teman klik tipenya apa. Ini kami sudah login log tool tadi. Teman-teman klik pencarian dan ketikkan Vivo Y71 aja ya teman-teman. Nah, ini sudah terbuka. Jadi teman-teman klik firmware ini. Setelah teman-teman klik, teman-teman download ya teman-teman. Ini ada beberapa file yang perlu. Ini adalah toolkit PST. Teman-teman bisa download jika mau coba. Jadi kami gunakan unlock tool, jadi tidak perlu download GST-nya. Dan yang tadi itu USB drivernya, jika teman-teman belum download, teman-teman bisa download dulu ya teman-teman. Dan di sini tidak kami sertakan pendownloadan driver. Itu ada USB driver Vivo Y71, teman-teman download dulu untuk proses pendeteksi KPC ya teman-teman. Dan kemudian kita akan diarahkan seperti ini. Setelah itu kita download. Dan di sini kami close dulu. Dan kami juga sudah download tadinya. Nanti akan kami batalkan download yang ini ya teman-teman. Karena firmware sudah kami sediakan sebelumnya. Ini batal saja ya teman-teman. Dan setelah itu kita ke unlock tool dulu. Kita akan lihat letak test pointnya di mana teman-teman. Perhatikan di sini. Untuk letak test point kita cek dulu ya teman-teman. Kita ambil T point ini. Nanti kita akan flash menggunakan Qualcomm Snapdragon dan kita cek dulu test pointnya seperti ini. Kita pilih brandnya Vivo, kemudian kita klikkan di kolom ini Y71. Dan setelah muncul kita lihat nih test pointnya teman-teman. Itu test point yang kita bersihkan di awal tadi.
Dan nanti akan kita konekkan menggunakan pinset. Dan ini firmware tadi sudah kami ekstrak, jadi kami delete dulu ya teman-teman. Dan ini akan kami pindahkan ke desktop agar lebih mudah prosesnya dan teman-teman bisa perhatikan juga prosesnya. Dan ini file firmware-nya kita ekstrak di sini aja ya teman, ekstrak here aja. Kita tunggu proses ekstraknya. Ini agak lama juga, teman-teman bisa tunggu karena di sini video kami skip ya teman-teman. Video kami percepat prosesnya. Jadi teman-teman tunggu dulu download ini sampai selesai. Ini sudah selesai juga. Tinggal yang dua ini, yang firmware-nya ya teman-teman. Kemudian kita kembali ke unlock tool. Kita kembali ke unlock tool, kemudian kita pilih yang Qualcomm Snapdragon yang tadi ya teman-teman, yang ini. Nih, setelah itu kita pilih brandnya Vivo. Setelah kita pilih brand, kemudian kita cari tipenya Vivo Y71 ya teman-teman. Vivo Y71. Nih, kemudian di firmware, di folder firmware itu kita klik, kemudian kita arahkan ke mana kita menyimpan firmware yang tadi. Tadi kami simpan di desktop, jadi kita arahkan ke desktop dan kita buka foldernya dan kita load. Setelah itu akan muncul seperti ini dan kita select ya teman-teman. Dan setelah itu kita flash. Tinggal kita hubungkan HP-nya seperti yang kami katakan di awal tadi ya teman-teman. Teman-teman tuh hubungkan menggunakan pinset titik test pointnya, kemudian colok USB-nya. Seperti itu prosesnya ya teman-teman. Teman-teman tunggu sampai COM USB-nya terdetek di Qualcomm ya teman-teman. Ini prosesnya teman-teman perhatikan. Di sini akan kami sertakan di sini ya teman-teman untuk pengkonekkan ke PC. Kita hubungkan test point. Kemudian kita colok USB. Nih. Itu sudah detect ya teman-teman. Karena tadi kita sudah klik juga flash, jadi prosesnya akan berjalan seperti ini. Dan teman-teman tunggu juga prosesnya. Untuk proses ini bisa menghabiskan waktu 3 sampai 5 sampai 10 menitan lah, karena lama juga. Dan ini video kembali kami percepat prosesnya karena lama juga. Nanti teman-teman tunggu sampai selesai proses ini ya teman-teman. Mudah-mudahan kasusnya terselesaikan. Kita percepat lagi videonya. Nah, kami sudah beberapa kali download software, ini kasusnya belum terselesaikan. Dan berharap ini kasus yang terakhir ini, firmware yang terakhir ini dapat menyelesaikan kasus-kasus yang bootloop membandel ini ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Ini kita coba hidupkan. Dan ini prosesnya kembali gagal ya teman-teman. Jadi ini kami percepat videonya karena tidak mau juga hidup. Dan di sini kami coba untuk checklist di Firhouse MMC-nya ya teman-teman. Karena dia yang kita program di awal tadi tidak kita checklist. Jadi kita coba nanti menggunakan checklist Firhouse MMC-nya. Dan ini tadi sudah kami tunggu dan kasusnya masih aja belum selesai. Sudah 1 jaman kami nunggu. Jadi kembali kami ke unlock tool dan kita ulang prosesnya sambil kita checklist di Firhouse. Dan kita checklist di Firhouse MMC. Masih menggunakan firmware yang tadi ya teman-teman. Dan kita ulang detect PC-nya. Sebelum detect teman-teman pastikan dulu baterainya terlepas dan konekkan seperti yang di awal tadi. Ini prosesnya sudah detect lagi ke PC-nya. Masih kita tunggu proses lama seperti yang tadi.
Teman-teman bisa tunggu ya teman-teman sampai proses ini selesai dan mudah-mudahan kasusnya terselesaikan. Jika tidak terselesaikan, maka HP ini akan kami kembalikan kepada si user ya teman-teman. Karena sudah boros kuota juga, masih belum terselesaikan kasusnya. Sambil berharap dan berdoa, mudah-mudahan HP ini mau hidup dengan firmware yang ini. Dan untuk tool itu teman-teman bisa kontak kami di link deskripsi dan firmware nanti akan kami sediakan di link deskripsi. Teman-teman bisa download firmware ini gratis ya teman-teman. Tinggal teman-teman download seperti yang kami lakukan di awal tadi. Dan kami mohon maaf juga untuk para senior-senior kami teknisi. Di sini kami bukan bermaksud untuk menggurui para senior kami, hanya bermaksud untuk berbagi ilmu kepada teknisi pemula dan mudah-mudahan dapat membantu untuk teknisi pemula semuanya. Jika ada salah pengerjaan atau salah-salah kata, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekhilafan hanya milik kami ya teman-teman. Jadi mohon maaf untuk para teknisi senior kami jika para teknisi senior kami mau kasih komentar untuk kebaikan channel ini ke depannya sangat bagus sekali dan jadi motivasi juga buat kami untuk selalu upload konten tentang masalah kerusakan HP ini ya teman-teman. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada para senior kami, bukan bermaksud kami menggurui senior kami, hanya untuk berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat dan terutama sekali bermanfaat bagi diri kami sendiri. Oke teman-teman, kita tunggu proses ini sampai selesai. Mudah-mudahan kasusnya selesai ya teman-teman dan HP tidak jadi kita kembalikan dalam keadaan bootloop. Masih kita tunggu prosesnya. Ini dah selesai ya teman-teman. Kembali kita coba nanti kita hidupkan, mudah-mudahan masuk ke menu masuk ke pengaturan bahasa. Dan di sini kami coba tekan power. Kita tunggu prosesnya ini. Dan ini juga lama ya teman-teman. Video kembali kami percepat sambil berharap dan berdoa mudah-mudahan HP ini mau hidup. Dan jadi nota ya teman-teman. Ini masih ini waktunya sekitaran 10 menitan lebih kalau nggak salah. Mungkin bisa jadi sampai 15 menitan. Jadi kita tunggu prosesnya. Ini udah mau berkedip layarnya. Mudah-mudahan sukses ya teman-teman. Karena yang sebelum-sebelumnya kami download itu tidak mau berkedip sama sekali sampai baterainya habis. Kasusnya sama aja. Cuman merek Vivo yang keluar seperti ini. Dan alhamdulillah kasus kita terselesaikan dan HP user ini kembali akan normal. Oke teman-teman, dan ini kita setting lagi masuk ke menu ya teman-teman. Teman-teman bisa lakukan dan teman-teman perhatikan di sini prosesnya. Nah, ini sudah termasuk selesai ya teman-teman. Dan alhamdulillah HP-nya sudah ada tanda-tanda kehidupan. Dan terima kasih
dan terima kasih juga kepada Bang Andis. Link firmware-nya sangat membantu kami dalam proses program HP ini ya Bang. Terima kasih banyak arahan link download firmware-nya. Oke teman-teman, karena sini sudah selesai dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan membantu juga buat para teknisi. Dan ini sudah selesai, tinggal kita coba tes kartu ya teman-teman. Mudah-mudahan jaringannya tidak bermasalah. Dan tinggal kita pasang penutupnya dan kita coba untuk jaringannya. Mudah-mudahan jaringan tidak hilang ya teman-teman. Oke teman-teman, teman-teman tunggu, teman-teman coba saja sendiri untuk jaringannya. Teman-teman pasang backdoor penutup serta teman-teman rapikan seperti awal, seperti semula, dan kemudian teman-teman masukkan kartu SIM dan pastikan jaringannya sudah keluar. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup sampai di sini karena kasusnya sudah terselesaikan juga. Dan semoga bermanfaat untuk para teknisi pemula serta para penonton dan para subscriber kami. Mungkin cukup sampai di sini dulu video ini. Kami nanti akan kami lihat ya teman-teman proses pemasangan kartu dan jaringannya keluar apakah tidak. Jadi teman-teman perhatikan trik terakhirnya. Dan kami sudahi dulu sampai di sini. Teman-teman bantu like dan subscribe channel ini dan tinggalkan komentar yang mendukung di kolom komentar. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang untuk kedepannya. Oke teman-teman, dan sampai jumpa di lain video. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.